salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Laras Celia, NPM 2301020010 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks, dosen pengampu Bapak Junifer Siregar SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang merancang dan merencanakan model pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Materinya dari modul yang berjudul mengidentifikasi unsur-unsur dan struktur teks narasi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik? Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau membawa doa? Balkis, Bu. Ya, berarti. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum memulai pembelajaran, coba cek temannya kanan kiri dulu, ada yang tidak datang atau enggak. Datang semua? Datang, Bu. Coba cek bawahnya ada sampah atau enggak. Kalau ada, silakan buang tempat sampah, itu kasih waktu 1 menit. Buangnya. Aku nggak terima, weh. Sebelum kita belajar, kita lakukan ice breaking dulu dengan menyanyikan Balon Tuh Ada 5. Caranya itu, ini penggaris kita itu kasih ke teman kita semua ini. Terus nanti setelah kata door, itu yang kalah ya. Ya, Bu. Mulai dari Rehan. Coba kita nyanyi. 1, 2, 3, ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus bala hijau. Ya, maju aja. Sini. Coba apa yang kamu ketahui tentang struktur teks narasi? Ya, sebelum ini apa itu struktur teks narasi? Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Benar, anak-anak? Benar, Bu. Oke, silakan duduk. Baiklah, di sini Bu akan menyampaikan materi tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks narasi? Angkat tangannya. Ya, Rehan.
Teks narasi adalah teks yang menceritakan sebuah peristiwa secara berurutan atau sesuai urutan waktu kronologis. Iya, bagus. Beri tepuk tangannya untuk Oke, di sini gua akan jelaskan lagi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan sebuah peristiwa secara berurutan atau sesuai urutan waktu kronologis. Teks narasi bisa berupa fiksi atau imajinasi atau non-fiksi dan kerap ditemukan dari tulisan seperti novel, cerpen, biografi, hingga karya ilmiah. Menurut Wijono tahun 2007, pengertian narasi adalah uraian yang mengisahkan kejadian, tindakan, maupun keadaan secara berurutan dari awal sampai akhir sehingga saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang selanjutnya ada unsur-unsur teks narasi. Siapa yang tahu apa itu unsur-unsur teks narasi? Ada berapa dan sebutkan. Ya, Dinda. Unsur-unsur teks narasi terbagi menjadi 5, yaitu tema, latar, alur, penokohan, dan sudut pandang. Benar semua? Benar. Oke, akan dijelaskan. Unsur-unsur dari teks narasi itu ada 5. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok pikiran sebuah cerita. Contoh tema yang cukup sering diingat pada cerita narasi yaitu cinta, keluarga, pertemanan, perpisahan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada latar. Latar ini berupa informasi tempat dan waktu kejadian yang menjelaskan di mana dan kapan peristiwa dalam cerita terjadi. Latar merujuk pada pengertian tempat dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Dan yang ketiga itu ada alur. Alur adalah rangkaian pola-pola tindak tanduk untuk memecahkan konflik yang terdapat dalam narasi tersebut. Biasanya alur sebuah cerita bisa maju, mundur, atau cerita dimulai dari akhir ke awal alias regresif, dan gabungan yaitu maju mundur. Dan yang keempat ada penokohan. Penokohan merupakan penampilan tokoh-tokoh yang tercantum dalam karangan narasi. Berdasarkan watak, biasanya terdapat tokoh protagonis atau utama, antagonis, lawan tokoh utama, dan tritagonis atau penengah atau netral. Dengan hadirnya tokoh ini, maka jalan cerita menjadi lebih menarik dan menghadirkan konflik. Dan yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan arah pandangan dan penyampaian penulis ketika menyampaikan sebuah cerita. Bisa dengan sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan ketiga. Yang struktur teks narasi. Apa saja struktur teks narasi? Ada yang tahu? Ada yang lain selain Dinda? Di sini kita akan menjelaskan tentang struktur teks narasi. Jadi siapa yang mengetahui apa itu struktur teks narasi? Ibu. Ya, Raja. Apa saja? Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Benar? Benar. Ya, akan menjelaskan. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi yaitu struktur teks narasi pertama, yaitu orientasi yang merupakan bagian awal sehingga penulis akan memaparkan mengenai tokoh, penokohan, latar tempat, latar waktu, latar cerita, dan sebagainya, pengenalan. Bagian ini akan dibuat semenarik mungkin secara menentukan pembaca akan membaca bagian berikutnya atau tidak. Yang kedua ada komplikasi, yaitu bagian selanjutnya. Komplikasi yakni bagian dari paragraf narasi yang akan menceritakan konflik yang semakin lama semakin rumit dan akan mencapai klimaks. Selanjutnya akan berlanjut ke antiklimaks dan berangsur-angsur konflik tersebut menghilang atau terselesaikan. Yang ketiga tadi apa? Resolusi. Ya, resolusi. Bagian selanjutnya adalah resolusi, di mana penulis akan memaparkan mengenai jalan keluar atau konflik. Dan yang terakhir ada apa tadi? Koda. Koda. Koda adalah struktur akhir atau bagian akhir dari teks narasi yang berisi akhir cerita atau penutup. Akhir cerita ini sendiri bentuknya bermacam-macam. Ada yang dibuat penulis berakhir bahagia, sedih, atau yang menggantung. Perhatikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri kebahasaan teks narasi. Siapa yang ingin membacakan ciri teks bahasa narasi? Ya, Ira?
1. Teks biasanya banyak menggunakan menunjuk waktu yang mengarah pada masa yang telah lewat atau masa lampau. 2. Menggunakan konjungsi kronologis, sehingga menggunakan kata hubung yang memberi informasi mengenai urutan waktu atau kronologi. 3. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan atau menyatakan suatu tindakan. 4. Menggunakan kata kerja mental atau pikiran. 5. Umumnya menulis menggunakan sudut pandang orang pertama, sehingga penulis seolah ikut terlibat dalam peristiwa yang diceritakan. 6. Ada kalanya penulis memilih menggunakan sudut pandang orang ketiga, sehingga penulis memiliki peran sebagai pengamat dan serba tahu. Oke. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan dan membagikan sebuah paragraf yang di dalam amplop ini. Ibu memberikan instruksi nanti untuk membukanya. Terus nanti kalian, ini kan ada udah di bergambar kan. Nanti misalnya baca yang berwarna ungu. Kalian baca, terus kalian tentukan ini termasuk ke dalam orientasi, komplikasi, resolusi, atau koda. Nanti kalian beri alasannya dan kalian tulis ya. Nanti alasannya ditulis di kertas yang sudah Ibu bagiin ya, yang berwarna. Oke. Itu misalnya udah kalian buka amplopnya. Udah, Bu. Misalnya Ibu suruh baca yang berwarna biru. Udah kalian baca paragrafnya, kalian tentukan itu termasuk ke dalam orientasi, komplikasi, resolusi, atau koda. Dan alasannya itu kalian tulis di kertas berwarna merah itu tadi ya. Nanti siapa yang sudah selesai maju ke depan setiap kelompok satu-satu ya. Kan kalian satu kelompok 2 orang, berarti 1 orang yang maju ke depan kalau udah selesai ya. Nanti Ibu beri bintang 1 kalau yang jawabannya benar. Mati. Di sini sudah Ibu buat ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Siapa nanti yang jawabannya benar akan Ibu kasih bintang 1. Oke? Baiklah, kalian baca paragraf yang berwarna biru. Kalian baca, kalian tentukan itu termasuk orientasi, komplikasi, resolusi, atau koda. Silakan baca, Ibu beri waktu 1 menit. Kayaknya aja komplikasi. Udah orientasi. Tempat di desa
Nanti kalau sudah selesai dan ditulis jawabannya di kertas itu, kalian maju ke depan membawa ini, kertas yang ibu kasih ini. Misalnya jawabannya itu yang berwarna biru itu komplikasi. Kalian membawa komplikasi ya ke depan. Setiap kelompok satu orang maju. Apakah udah selesai anak-anak? Belum, Bu. Ya. Udah. Belum, Bu. Udah. Tunggu, Bu. Ibu hitung ya. 5 4 3 satu kelompok satu orang aja yang nulis. 3 2 1 maju ke depan. Oh, jelek. Kalian jawabannya apa? Coba. Orientasi. Orientasi mana? Orientasi. Oh, bawa. Orientasi semua. Ini orientasi alasannya karena apa? Karena memaparkan mengenai tokoh, latar tempat, latar cerita, dan sebagai pengenalan. Benar. Kalau yang ini? Karena bagian orientasi memaparkan latar tempat. Betul. Kan orientasi memaparkan latar tempat, penokohan, latar cerita, dan sebagai pengenalan. Betul. Berarti kelompok 1, 2, 3 benar semua ya, dan mendapat bintang 1 semuanya. Tepuk tangan. Bu, Bu, mau izin Bu, mana lagi bongkar besar. Ya, kamu aja. sama dia. Oh iya, boleh. Pak Giar. Selanjutnya kalian baca yang berwarna ungu, paragraf yang berwarna ungu. Itu termasuk ke dalam apa ya? Struktur dari tadi. Ibu kasih waktunya 1 menit.
benar. Alasannya kode itu Karena di akhir cerita ada bagiannya kalau tidak ada semua. oke, benar. Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan baca paragraf yang berwarna merah. Ibu kasih waktu 1 menit. Dan anak, Udah Ibu. maju ke depan. Jawaban kamu apa, Kak? Alasannya? Karena bagian narasi yang akan menceritakan konflik. Benar. Kalau kamu? Resolusi. Salah, Kak. Kenapa memilih resolusi? Karena apa tadi? Karena ada latar tempat penokohan dan pengenalan. Salah, yang benar itu adalah komplikasi. Jadi yang dapat bintang di kelompok 3. Tepuk tangannya. Oke. Dan yang terakhir, baca paragraf yang berwarna kuning. Ya. Ya Bu. Maju ke depan dan bawa itu jawabannya. Apa jawabannya, Pak? Alasannya? Memaparkan mengenai jalan keluar konflik. Oke, benar. Kamu? Resolusi. Alasannya? Karena alasannya juga sama. Jawabannya? Resolusi? Ya. Benar. Kelompok 2 dan 3 mendapat bintang 1. Tepuk tangan. Hore. Oke. Sekarang maju-maju. Dan sekarang Ibu akan membagikan tugas kelompok lagi tentang unsur-unsur teks narasi. Jadi kalian nanti akan menuliskan apa itu tema dari teks narasi yang berjudul Si Asep. Apa temanya, latarnya, alurnya, penokohan, dan sudut pandang. Oke? Apa nih temanya? Ini temanya. Iya Bu. Oke, karena jam sudah menunjukkan waktu pulang, kita tugas kelompoknya yang ada di sekolah ini menjadi tugas di rumah ya. Ya, Bu. Kerjakannya kelompok, jangan mandiri, oke?
Oke? Oke, Bu. Dan sebelum pulang ini kita akan hari ini. Jadi struktur teks narasi yang pertama itu adalah orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Nah, orientasi itu apa? Orientasi adalah struktur teks narasi perama, yaitu orientasi yang merupakan bagian awal sehingga penulis akan memaparkan mengenai tokoh, penyokohan, latar tempat, latar waktu, latar cerita, dan sebagainya sebagai pengenalan. Yang kedua ada apa? Komplikasi. Apa komplikasi? Bagian selanjutnya adalah komplikasi, yakni bagian dari paragraf narasi yang akan menceritakan konflik yang semakin lama semakin rumit dan mencapai klimaks. Yang ketiga, resolusi. Apa resolusi? Resolusi adalah bagian selanjutnya adalah resolusi, di mana penulis akan memaparkan mengenai jalan keluar dari konflik. Dan yang terakhir, koda. Pengertiannya apa, Kak? Koda adalah akhir atau bagian akhir dari teks narasi yang berisi akhir cerita atau penutup. Ada yang dibuat penulis berakhir bahagia, sedih, dan juga ada yang dibuat menggantung. Oke, jadi struktur teks narasinya sudah paham semua kan? Oke, jadi rangkuman dari teks narasi adalah teks yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktunya. Peristiwa dalam teks narasi bisa benar-benar terjadi, tapi bisa juga hanya hayalan saja. Umumnya teks narasi bertujuan untuk menghibur pembaca dengan kisah fiksi maupun fiksi. Bacakan doa dulu. Siapa yang ingin bacakan doa? Gila, Bu. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.